Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ataupun um, men-share yaitu terkait tentang soal-soal P3K yang sering muncul ya, teman-teman ya. Dan tentunya berdasarkan FR P3K 2019 lalu, yaitu tentang kemampuan manajerial. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama, yaitu bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Nah, jadi teman-teman, ini sebagai kita itu apa? Rekan kerja ataupun kita sebagai atasan dan memiliki bawahan. Nah, jadi bagaimana cara kita itu untuk bisa membagikan tugas kepada rekan kerja dan bawahan kita, yaitu dengan cara melihat apa keahliannya dan keterampilannya, teman-teman. Jadi jelas. Nah, jadi sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan keterampilan. Jadi apa yang dia miliki keahliannya itu tugas yang kita kasih sesuai dengan keterampilannya juga. Jelas ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Oke, teman-teman, kita akan lihat soal nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat, tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. B. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja saya akan menjawabnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah apakah kita ini membuat deadline ya, atau urgensi dan prioritas dan bekerja. Jadi kita ini ada daftar hariannya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat daftar harian, tentunya kita akan mencatat sesuai dengan deadline dan sesuai dengan sasaran. Makanya jawaban yang paling tepat adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan dan sasaran dan deadline. Nah, kalau misalnya B, saya jarang mencatat, itu nggak nyondong kepada daftar harian, karena yang namanya itu daftar harian atau sesuatu yang kita prioritaskan itu kita harus mencatat. Nah, jadi kalau misalnya kita terlupa, nah kita ada catatannya. Kemudian yang C, saya tidak membutuhkan daftar harian. Nah, ini nggak boleh. Nah, dalam kita bekerja itu kita harus memiliki daftar harian. Nah, jadi pekerjaan yang kita lakukan itu tertata sesuai dengan jadwal yang kita tulis sendiri. Nah, makanya setiap hari kita harus memiliki daftar harian. Kemudian yang D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Nah, jadi ini bukan daftar harian ya, jadi hanya mencatatnya saja saat mengambil keputusan. Nah, ketika tidak mengambil keputusan, maka daftar harian ini tidak dilaksanakan.
Kemudian yang E, saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Nah, ini suka-suka hati ya, ini nggak boleh. Nah, kita dalam hal bekerja, kita itu harus memiliki sifat profesional. Nah, jadi kalau misalnya kita udah memiliki sifat profesional, ya kita dalam hal bekerja, tingkat daftar harian itu selalu ada setiap hari. Nah, jadi yang tugas yang kita lakukan itu mulai dari pertama kita lakukan itu tertata rapi sampai akhir. Jelas ya teman-teman? Jadi jawaban yang paling tepat untuk pernyataan nomor 2 adalah A. Saya mencatat dan untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor 3. Apakah Anda seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Oke teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nah, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan atau tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, teman-teman, langsung saja saya akan menjawabnya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Nah, jadi ini ketika kita dalam mencegah hal-hal gangguan seperti tamu, rapat, telepon. Nah, yang ini bisa mengacaukan hari kerja, maka kita perlu menyortir ya. Apakah penting hal itu? Apakah perlu? Makanya dibutuhkan sortiran ya, teman-teman. Nah, jadi jelas ya, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Sehingga apabila emang tamu yang datang, kemudian rapat, kemudian telepon, apabila itu penting, maka akan kita terima. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut soal selanjutnya. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nah, jadi ini pendapat kita ya teman-teman. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja. Nah, ini kan penilaiannya kan menurut kita ya teman-teman ya. Jadi kita kan pastinya positive thinking ya, memikirkan sesuatu itu. Ya pastinya kita memikirkan apa? Selalu. Jadi gagasan saya cemerlang dan selalu diterima dan sesuai dengan yang terjadi realitanya teman-teman ya. Oke, jelas. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting
tetapi bukan yang utama. C. Biasa saja, karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting, tapi yang utama adalah target. Nah, teman-teman. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah E. Penting, tetapi yang utama adalah target. Nah, kita akan lihat poin yang A, yaitu tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. Nah, kalau misalkan dalam sebuah tim itu tidak kompak, maka targetnya itu pun nggak akan tercapai. Nah, jelas ya. Kemudian yang B, penting tapi bukan yang utama. Nah, kalau misalkan kita dalam hal kerja kelompok ataupun dalam suatu tim, maka yang dibutuhkan adalah kekompakan. Nah, kalau misalnya kan itu tidak penting, tidak dijadikan hal utama, maka segala sesuatu itu tidak akan tercapai. Kemudian yang C, biasa saja, karena kita di dunia profesional tidak sebegitu perlu kedekatan. Nah, dalam hal kerja, kita harus profesional, itu kita buat tim atau kekompakan dalam sebuah tim, maka harus penting, tidak boleh biasa saja. Nah, kalau misalkan dalam hal kedekatan itu sudah lain cerita ya teman-teman. Kemudian yang D, cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Nah, ini lebih terarah ya teman-teman ya, cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau misalkan kekompakan tim itu terwujud, semua akan tercapai. Kemudian yang E, penting tapi yang utama adalah target. Nah, ini yang lebih dominan. Kenapa? Karena yang namanya kekompakan dalam sebuah tim itu sangat penting. Nah, jadi target utamanya adalah pencapaian. Nah, jadi adanya target, kemudian adanya kekompakan, maka semua akan tercapai. Jelas ya, teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. B. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling tepat adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena dalam sebuah tim, jadi dalam sebuah tim ini ada dibutuhkannya kerjasama, dibutuhnya kekompakan. Nah, kalau misalkan dalam sebuah tim itu adanya kesalahan, sesuatu ya, kesalahan yang terjadi, itu diselesaikan secara bersama-sama, tidak dilimpahkan kepada sepihak, tidak dilimpahkan kepada ketua tim, tidak dilimpahkan kemana-mana, akan tetapi dipecahkan secara bersama-sama. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim ataupun secara bersama-sama. Oke, kita akan lihat nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik. Jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Nah, kira-kira apa jawaban yang paling tepat dari kelima pernyataan ini, teman-teman? Itu bagaimana respon kita ya, teman-teman, terhadap pencapaian rekan kerja. Nah, jadi langsung saja saya akan menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nah, kenapa demikian? Karena sebagai kita itu pimpinan ya, dengan bawahan, jadi segala sesuatu yang dicapai oleh rekan kerja kita, bawahan kita,
tentu kita memberikan apresiasi yang positif terhadap rekan kerja kita. Nah, itulah tugasnya kita itu sebagai rekan ataupun sebagai atasan. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Nah, dengan kita mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja, jadi rekan yang bekerja kita yang memang itu pun bekerja sesuai dengan target, maka dia akan lebih giat lagi dalam bekerja. Karena apa? Karena rekan kerja maupun pimpinannya itu mudah dalam memberikan apresiasi positif. Jelas ya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Oke, kita akan lihat soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Kita dalam keadaan sulit ya teman-teman dalam hal meminta tolong. Nah, jadi kita harus lihat kata kunci ya dari soal ini. Jadi soal ini tuh kadang-kadang itu menjebak. Nah, jadi kita bisa lihat juga kata kunci dari soal. Nah, jadi kata kunci dari soal ini memiliki jawabannya di bawah yang lebih terarah. Nah, jadi teman-teman silahkan dilihat apa jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja kita akan lihat jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Nah, ini sesuai dengan pernyataan pertanyaannya teman-teman, yaitu tentang kita sulit ya, memiliki kesulitan, kemudian kita meminta tolong. Nah, jadi seberapa besar rasa kita ataupun kepekaan kita untuk bisa meminta tolong kepada orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini tergantung kondisi kita. Kalau misalkan kita benar-benar membutuhkan pertolongan orang lain, maka kita akan meminta tolong. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. Oke, kita akan lihat soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. B. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim terlebih dahulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Nah, ini ada dua aspek ya teman-teman ya dalam pencapaian target, ada tim dan ada individu. Jadi ketika dalam hal bersamaan ini terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Jadi ketika kita dalam suatu tim, maka kita akan selesaikan pekerjaan dalam suatu tim itu tersebut. Kemudian kita selesaikan target individu. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi tidak secara bersamaan. Nah, kalau secara bersamaan kita memiliki dua target ya, jadinya bingung. Nah, jadi kita harus menyelesaikan satu-satu dan lebih utama adalah mencapai target tim terlebih dahulu. Kemudian baru menyelesaikan target individu, yaitu D ya teman-teman ya. Jelas ya teman-teman? Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ataupun ada kritikan, saran, masukan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman.
Sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.